Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar 101,6 Candu FM. Kembali lagi bersama saya, Anjeli Putri Maharani, dalam program Investigasi Pagi. Sejumlah berita hangat sudah saya siapkan untuk menemani pagi hari Anda. Di antaranya, jurnalis Tempo dianiaya hingga diancam dibunuh saat investigasi kasus korupsi. Simak beritanya sesaat lagi. Cika, ayo main ke dapur. Itu pisau yang di atas meja itu kamu pakai aja. Terus itu ada cabai tuh, itu dipegang terus kenain ke mata. Coba aja, nggak apa-apa. Wong namanya main masak-masakan. Kompornya juga nyalain. Loh lah, disuruh nyalain kompor kok malah blender. Ya wes apa-apa wes. Ya masukin aja tangannya. Pinter, cahayu. Apa yang Anda larang, itu yang mereka lakukan. Lindungi anak Anda dengan Aksa Kids. Kunjungi www.aksa-insurance.co.id. Kembali lagi bersama saya, Anjeli Putri Maharani, dalam program Investigasi Pagi. Jurnalis Tempo dianiaya hingga diancam dibunuh saat investigasi kasus korupsi. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa N yang merupakan jurnalis Tempo. Dia menjadi korban penganiayaan saat melakukan kerja jurnalistik di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 27.03.2021 malam. Kekerasan terhadap N terjadi saat dia melakukan reportase terkait Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, dalam kasus dugaan suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kekerasan ini terjadi di Surabaya dan diduga dilakukan oleh aparat. Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis melakukan pendampingan bagi korban dan sepakat menempuh jalur hukum. Aliansi ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Lembaga Bantuan Hukum LBH, Lentera, LBH Pers, dan LBH Surabaya. Aliansi mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Ketua AJI Surabaya Eben Haizer menyatakan bahwa apa yang dilakukan para pelaku adalah termasuk kegiatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu juga melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang pengimplementasi HAM. Kami mengecam aksi kekerasan ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional menangani kasus ini. Apalagi mengingat bahwa sebagian pelakunya adalah aparat penegak hukum, ujar Eben di Mapolda Jatim Minggu 28.03.2021. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Koordinator Kontras Surabaya, Rahmat Faisal, mengatakan terulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis ini menunjukkan lemahnya aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan. Kronologi kejadiannya akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut. Ma, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan energen aja ya. Kenapa harus energen? Karena energen adalah ganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Makanan bergizi.
Kembali lagi bersama saya Anjeli Putri Maharani dalam program Investigasi Pagi. Kronologi wartawan Tempo dianiaya dan diancam saat meliput berawal dari menghadiri resepsi pernikahan. Wartawan Tempo bernama Nur Hadi, 31 tahun, dianiaya oleh sejumlah orang saat melakukan peliputan di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya itu, korban juga sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan pada keesokan harinya. Berdasarkan kronologi yang diungkap Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya, penganiayaan yang menimpa Nur Hadi terjadi pada Sabtu 27.03.2021 malam. Ketika itu Nur Hadi sedang melakukan kerja jurnalistik. Ia ditugaskan oleh kantornya meliput reportase berkaitan dengan kasus suap pajak yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diduga, kasus yang tengah diliput Nur Hadi tersebut menyeret nama Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Praitno Aji. Karena dikejar tenggat, Nur Hadi kemudian mendatangi gedung Samudra Bumi Moro, Kembangan, Surabaya. Sebab di lokasi itu sedang berlangsung resepsi pernikahan anak Angin Praitno Aji dan anak Kombes Pol Ahmad Yani, mantan Karo Perencana Polda Jatim. Nur Hadi datang sekitar pukul 18.25 WIB. Setelah 15 menit berselang, Nur Hadi memutuskan masuk ke gedung Samudra Bumi Moro untuk memulai reportasenya. Di dalam gedung, Nur Hadi tidak hanya sekedar mengamati, tapi juga sempat memotret Angin Praitno Aji yang tengah berada di atas pelaminan mendampingi anaknya. Lalu, pada pukul 19.57 WIB, Nur Hadi yang masih berada di dalam gedung tiba-tiba didatangi panitia acara resepsi tersebut. Tak hanya ditanya, Hadi juga sempat difoto. Setelah itu, Hadi sempat akan keluar dari dalam gedung, namun ia dihentikan oleh beberapa orang yang merupakan panitia acara. Nur Hadi ditanya ihwal identitas serta undangannya. Untuk lebih memastikan, panitia memanggil keluarga mempelai untuk mengonfirmasi. Keluarga mempelai lantas menyebut tidak mengenal Nur Hadi. Setelah itu, Nur Hadi dibawa ke belakang gedung secara paksa. Ia didorong oleh seorang yang diduga sebagai ajudan Angin Praitno Aji. Selama proses tersebut, korban mengalami perampasan ponsel, kekerasan verbal, fisik, dan ancaman pembunuhan, kata Ketua AJI Surabaya, Eben Haizer pada Minggu 28.03.2021. Lalu pada pukul 20.30 WIB, Nur Hadi dibawa keluar oleh seorang yang diduga anggota TNI yang menjaga gedung tempat berlangsungnya acara. Ia kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan dibawa ke pos TNI. Nur Hadi lantas dimintai keterangan mengenai identitasnya. Usai dari situ, korban Nur Hadi rencana hendak digelandang ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, tapi belum sempat di lokasi. Korban dibawa kembali ke gedung Samudra Bumi Moro. Sesampainya di gedung Samudra Bumi Moro, Hadi diinterogasi lagi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi. Juga ada beberapa orang lain yang diduga sebagai anggota TNI, serta orang yang diduga sebagai ajudan Angin Praitno Aji. Sepanjang proses interogasi itu, korban kembali mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan, tendangan, hingga ancaman pembunuhan. Tak hanya itu, korban Nur Hadi juga dipaksa untuk menerima uang senilai 600.000 yang disebut sebagai ganti dari alat liputan yang dirampas dan dirusak. Tapi oleh korban uang itu ditolak. Pelaku pun bersikeras memaksa Nur Hadi menerimanya. Bahkan Nur Hadi sampai diminta berpose dengan memegang uang itu, kemudian dipotret. Belakangan, uang tersebut dikembalikan oleh Nur Hadi secara sembunyi-sembunyi. Pada pukul 22.25 WIB, Nur Hadi dibawa ke Hotel Arcadia di Bilangan Kembang Selatan, Surabaya. Ia kembali menjalani interogasi oleh dua orang yang mengaku anggota polisi dan anak asuh Kombes Ahmad Yani bernama Purwanto dan Firman. Kemudian, keesokan harinya, sekitar pukul 01.10
WIB, korban keluar dari Hotel Arcadia, Nur Hadi lantas diantar pulang sekitar pukul 02.00 WIB. Baiklah sahabat pendengar, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Anjeli Putri Maharani, mohon pamit undur diri, tetap di Radio 101,6 Candu FM.